Baiklah, selanjutnya adalah pemaparan konsep dan strategi pembelajaran di SMK Katolik Mater Amabilis tahun 2024. Mohon maaf, tahun 2004 sampai dengan 2000, mohon maaf sekali lagi, tahun 2024 sampai dengan tahun 2027 oleh Suster Yohana SSPS. Kami persilakan. Selamat pagi lagi, formalitas kedua. Baik, saya kalau saya berdiri di sini atau mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya, Bapak ini tuh ada suster di situ. Ini kok ada makhluk aneh satu di sini di ruangan ini. Tim manajemennya sudah ada, misalnya seperti itu ya. Jadi saya ini hadir di sekolah ini memang sebelumnya tahun 2019 saya pindah dari RKZ. Saya cukup hampir 20 tahun di RKZ lalu diminta pindah ke sekolah ini. Kemudian 2019 saya diminta menjadi kepala sekolah karena umur saya nggak boleh lagi terus, gitu ya. Jadi batas umur kepala sekolah itu tidak boleh lebih dari 60 tahun. Jadi dan semua pakai sistem computerized sekarang, sistem informasi, ya. Jadi kalau itu drop sudah nggak ada, nama saya hilang kalau sudah umurnya 60 dari datanya Dapodik gitu ya, datanya dari Depdikbud gitu ya, seperti itu. Lalu kami karena masih 2 tahun lalu masih diminta untuk mewakili yayasan di sekolah ini. Jadi kehadiran saya adalah menemani tim manajemen dari yayasan. Karena kebijakan itu adalah kewenangan yayasan, makanya ini yang mau disampaikan adalah kebijakan arah sistem prosedur sekolah ini. Bagaimana seluruh proses pembelajaran dikemas di sekolah ini. Saya akan memaparkan konsepnya, kemudian nanti para kaprod baik dari perhotelan, kuliner maupun fashion and design akan mempresentasikan yang sudah dibuat. Jadi nanti bisa dicocokkan ya. Benar nggak tadi itu ngomongnya suster itu tadi ya. Jadi kebajikan. Lalu kemudian Bu Elita posisinya adalah pelaksana operasional, penanggung jawab operasional sekolah dari kebijakan yang sudah dibuat oleh yayasan. Ya, disyariatkan dulu, kita ngobrol lalu diputuskan. Baik, saya kira bagus kalau sebelum mengawali Bapak Ibu bersama kami dalam komite sekolah mengetahui sekolah ini mau dibawa kemana sebetulnya. Apa kok yang dilakukan di sekolah ini? Mohon nanti masukan, mohon nanti saran, kritik, tanggapan atas apa yang akan kami sampaikan nanti. Ya, karena tugasnya komite itu begitu, yang memberi saran, memberi nasihat, memberi tanggapan itu mestinya kayak begini, seperti itu. Ya, baik, saya akan mulai. Saya beri judul peta perjalanan pembelajaran di SMK Katolik Mater Amabilis. Sengaja dibuat 4 tahun karena menurut aturan pemerintah kita harus membuat program. Jadi rencana kerja jangka menengah itu 4 tahun. Ya. Baik. Visi sekolah, saya mau berangkat dulu dari visi sekolah. Jelas, yang utama visinya adalah jadi SMK pilihan. Itu yang harapannya. Jadi dipilih. Nah, tentu orang memilih itu kan banyak alasannya ya, entah populer, menyenangkan atau apapun alasan mereka. Tapi ini kuncinya adalah visi sekolah ini adalah SMK pilihan. Ukurannya adalah bahwa, maksudnya kan selalu ditanya KPI-nya apa, targetnya apa yang dikatakan sudah berhasil. Minimal tiap jurusan memenuhi pagu yang ditentukan. Jadi tiap jurusan itu kelas-kelasnya memenuhi pagu jumlahnya. Minimal sebetulnya kami kalau mau terima siswa baru adalah 125 orang. Jadi kalau belum kecapai itu artinya sudah jadi SMK pilihan belum? Belum berhasil ini visi ini. Dan ini sungguh-sungguh menjadi perjuangan saat ini. Apa toh visi sekolah itu yang SMK pilihan itu yang seperti apa? Jadi kami pengen membentuk para siswa di sini, mendampingi mereka untuk satu beriman, kemudian berkarakter. Memang ini kata-kata ini
sangat masif dipakai orang dalam pembinaan atau pembelajaran karakter. Tapi nanti kami akan terangkan kepada Bapak Ibu yang dimasukkan karakter ini apa. Yang pasti kompeten, karena ini sekolah kejuruan. Kompetensi ini penting makanya. Kemudian yang ketiga, berjiwa misioner. Kenapa? Karena ini SSPS. Jadi saya ini saudara, jadi pengelola seluruh sekolah ini, penyelenggara bukan pengelolanya adalah kepala sekolah, penyelenggaranya adalah yayasan, itu Pak Suster SSPS. Dan Suster SSPS ini kayak saya ini seorang kekasannya adalah religius misionaris. Dan jiwa misi ini yang harus istilahnya ditularkan, dikenalkan kepada para siswa. Apa itu misionaris? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi ini sekolah ini bergerak kan berdasarkan visi dan misi ya. Visinya mau kemana? Mau dibawa kemana jelas. Bagaimana mencapai itu? Ya dengan misi-misinya berikutnya akan saya sampaikan. Jadi lalu berkomitmen pada kehidupan. Bapak Ibu kalau melihat baju-bajunya ini para tim manajemen tadi tulisan FIFAK. FIFAK itu artinya hidup. Jadi memang SSPS itu komitmennya pada kehidupan. Mengedepankan ya sungguh-sungguh kehidupan itu yang dibela-belain gitu. Jadi kita sekolah luar biasa ini bukan mencari titel, bukan enggak, tapi demi kehidupan yang lebih baik untuk hidupku sendiri, hidup sesamaku, seperti itu. Harapannya seperti itu. Jadi ini konsep visinya jelas ya. Jadi menjadi SMK pilihan gimana sih supaya SMK menjadi pilihan ya anak-anak yang beriman, yang dia berkarakter, berkompeten, lalu berjiwa misioner. Kemudian berkomitmen pada kehidupan. Apa tuh itu konkretnya? Itu kan kata-kata seperti indah banget ya. Konkretnya bagaimana? Nanti akan berikutnya saya jelaskan. Misi sekolah. Kita punya 6 misi. Misi yang pertama, untuk menjadi SMK pilihan dengan kriteria siswa yang begitu-begitu tadi itu ya, beriman bla 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 tadi itu adalah yang pertama adalah seluruh proses pembelajaran harus memberi ruang supaya anak mengembangkan potensinya. Apapun itu. Nanti kami akan jelaskan bagaimana kami mengembangkan potensi anak ini seluas-luasnya, sebebas-bebasnya, agar segera terbentuk tadi itu. Beriman, berkarakter, kemudian itu kan sedikit ya bentuknya. Berkarakter, demi kehidupan dan berwawasan kebangsaan. Itu jangan lupa kita tinggal di Indonesia. Serunya politik kali ini kan sebetulnya kalau kita tahu punya wawasan kebangsaan yang benar, kita tahu kepada siapa kita harus memilih. Saya tidak akan mengkampanye di sini. Yang kedua adalah pendampingan siswa. Ya, pendampingan siswa secara pribadi itu menjadi fokus kami. Ini harus supaya anak-anak berkarakter tadi. Caranya adalah kami sebetulnya ada program di BK, jadi bimbingan konseling. Anak itu setidaknya semester sekali harus ketemu BK, bicara-bicara, ngobrol-ngobrol. Kami sedikit menghilangkan tahun ini keputusan tidak ada poin-poin lagi. Kalau ada anak salah poin. Kami punya cara-cara yang bagaimana untuk menangani mereka, ya, untuk mencoba mendampingi mereka kalau mereka salah. Dengan cara sanksi-sanksi yang bagaimana? Seperti itu. Itu di Wakas Kesehatan ada semua ketentuan-ketentuan itu. Kemudian yang ketiga adalah sekarang sistem teknologi informasi berkembang sangat pesat. Ini yang ketiga, bahwa meskipun sekolah jurusannya misalnya fashion and design, kami tetap komit ini dengan teknologi ini. Kami mulai membuat desain dengan digital. Nggak tahu adalah sekolah lain ada nggak, tapi ini baru di sekolah kita. Jadi anak-anak kelas 10 gambarnya masih manual. Harus tahu ya dasar-dasar cara membuat. Kelas 11 mulai dikenalkan. Kelas 13 langsung sudah digital. Harus bisa pakai. 11 akhir sudah bisa ya. Kelas 11 semester akhir itu sudah bisa dia buat dengan digital. Ini sama-sama. Anak-anak dari kuliner, sekarang istilahnya kuliner ya, tidak lagi boga. Kemudian juga dari perhotelan, pemanfaatan ini luar biasa. Jadi ada peminatan digital dunia gitu namanya. Jadi
pengembangan anak-anak bagaimana mempromosikan barangnya, caranya membuat gimana, semua kan pakai digital semua sekarang, nggak ada open PO di mana-mana. Sampai guru-gurunya dari jurusan terutama khususnya kuliner, mereka baru akan memberi penilaian kepada hasil praktek anak-anak kalau anak-anak sudah upload di IG-nya MA. Mau nggak mau anak-anak agak dipaksa sedikit untuk itu. Bahkan kita punya ruang digital yang khusus untuk pengembangan digital. Itu ada sudah touchscreen, bisa podcast, green screen, semua difasilitasi di ruangan digital itu. Gunanya supaya anak itu nanti kalau ke hotel pun, kalau diminta hotel mau ada presentasi, saya bisa mengoperasikan LCD ini. Saya sudah bisa touchscreen juga. Jadi setidaknya paham. Nggak ngerti, saya tahunya masih nggak ngerti. Nggak boleh kalau di sini. Digital tetap harus menjadi ukuran. Jadi kalau nanti Bapak Ibu tahu bagaimana anak-anak membuat portofolio, keren. Kalau ada nanti saya sendiri kalau disiapin setelah ini saya tunjukkannya. Kalau ada portofolionya anak-anak terutama yang kayak majalah, supaya Ibu tahu, Bapak Ibu tahu bahwa benar-benar ini agak dipaksakan untuk anak-anak. Karena semua harus pakai digital. Terutama pelajaran PKB segala itu harus open PO. Kemudian yang keempat ini kita akan jiwa misioner tadi. Kenapa? Karena berkarakter inti dari jiwa misioner itu adalah peduli dan berbagi. Ya, jadi kalau saya punya ya saya berbagi. Saya lihat Septius ini semangat banget kalau berbagi. Karena itu saya senang sekali kalau nanti menemani seluruh proses pembelajaran di kuliner ini. Karena saya sudah buktikan sendiri semangat berbaginya besar banget. Coba ini SSPS berarti ya, sudah nitis sedikit. Karena sudah sangat peduli pada sesama dan sebagainya. Nanti dengan cara apa kami mencoba menawarkan nilai ini kepada anak-anak bagaimana? Nanti kami akan tunjukkan dengan berbagai kegiatan. Jadi sudah melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kelima adalah membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu kalau masuk di sini penting. Jadi lingkungan MA itu harus Instagramable, fotoable, apalagi ya istilahnya ya, membuat asri, nyaman ya. Jadi jangan kaget kalau temboknya dicoret-coret di sini, taman kebun dibuat beneran semua, bisa anak-anak nyaman, bahkan menjadi background. Jadi sekarang kayak fashion photoshoot, nah hasilnya kok bagus, saya itu tidak mengira ini di MA, saya sendiri, tapi karena sudah pinter, karena lakukan sendiri, karena tadi kan ada pelajaran digital kan, jadi itu dilakukan sendiri semua. Bahkan kalau fashion show aja bisa di tengah kebun anak-anak ini sekarang, karena hasilnya bagus gambarnya, seperti itu. Jadi lingkungan sehat, tidak hanya soal dengan fisik seperti itu, juga kantin sehat nanti ada. Kami akan jelaskan lebih lanjut. Gimana? Mungkin ibu bapaknya putra putri bertiga yang tahu tidak ada sekarang di sini plastik ini tidak ada. Ya. Kemudian yang keenam membangun jejaring. Pasti ukuran kami adalah dunia industri. Jadi bukan mengecilkan yang lain ya. Ukuran kami, standar kami adalah di dunia industri. Budaya yang mau dibangun di sekolah ini, budaya kompetensinya adalah budaya MA sendiri, budaya sekolah ini. Bukan kita ya standar lah, sudah dilewati lah, di atas standar lah. Kita punya budaya sendiri, karena itu ukurannya adalah dunia usaha. Bagaimana itu? Nanti kami akan jelaskan. Baik, berikutnya jadi jelas ini visinya tadi apa, SMK pilihan, gambarannya menjadi siswa sakti, beriman dan seterusnya. Gimana itu dicelup dengan 6 cara ini. Dan 6 cara ini yang sekarang akan kami presentasikan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama tentang arah pembelajaran, fokus pembelajaran, dan sistem pembelajaran. Yang pertama kita arah dulu. Mau dibawa kemana sebetulnya anak-anak ini? Mau dibentuk seperti apa? Ya inilah. Arah pembelajaran adalah membentuk dan melahirkan the professional, junior chef, junior designer, junior hotelier. Apa itu? Kami minta maaf bukan soal ke-Inggris-Inggrisan, tapi itu memang istilah-istilah baku yang ada di kejuruan, sekolah kejuruan. Apa maksudnya? Yaitu anak-anak harus dibangun personal brandingnya.
Orang harus tahu, iki pasti lulusan MA. Nah itu karena seluruh performnya, keberadaan dia, hadirnya dia beda. Dan ini sudah mulai dikenali oleh beberapa hotel. Mereka sudah mulai ngobrol-ngobrol, ini MA ini pasti, yang model gini nih. Saya sendiri bandingkan, waktu itu saya pernah ke hotel. Kebetulan di hotel itu ada beberapa sekolah kejuruan yang juga PKL. Cara jalannya sudah beda. Ya, dari sekolah lain dan anak kita. Di sini jalan aja dilatih. Tertawa aja dilatih, tanya Miss Alisa. Kalau mau tertawa harus dikit sumpek jalan. Untuk jalan bisa lurus kepala dari apa? Buku supaya lurus. Sampai detail fisik itu aja diperhatikan. Ya. Jadi memang kita mau beda. Lulusan ini khas. Kita punya budaya kompetensi sendiri. Sepertinya seperti itu. Jadi junior chef membentuk personal branding lulusan. Jadi harus ada kekhasan itu. Mungkin pertanyaan apa itu ya? The professional junior. Kenapa junior? Kalau langsung profesional chef seperti chef Tius ini, anak-anak kan belum. Apa gambaran junior itu apa? Nah ini sekarang mau saya jelasin. Gambarannya kenapa? Yang kayak apa? Ya dalam dunia kerja. Ya kalau nanti sudah kerja, lulus, itu tadi kan personal branding lulusan. Nanti kalau sudah di dunia kerja, harus mampu menjadi asisten chef, asisten desainer, asisten hotelier. Kenapa masih asisten? Karena level kita masih SMK, kita bukan perguruan tinggi. Ya levelnya ya level SMK, makanya dikatakan junior. Apa maksudnya asisten? Asisten itu bukan pelaksana pembantu, tapi benar-benar kalau misalnya desainer, saya seorang desainer misalnya, saya mau fashion dengan anak-anak ada fashion dengan beragam ini, anak MA harus menjadi asistennya dia, kepercayaan dia, tangan kanannya desainer, sudah ngerti ini dipasang gimana, ini bajunya modelnya gimana, harusnya sepatunya gimana, dia harus bisa ngerti, menjadi asisten bener, orang yang dekat dengan desainer. Termasuk juga dengan kuliner, asisten menjadi chef, kepercayaan, dan itu terbukti di PKL. Beberapa siswa sudah mampu menunjukkan dia menjadi asisten chef, kepercayaannya. Saya sudah kalau dia yang dinas tenang dia pasti bisa. Saya dinas sendiri dari chef. Ini gambarannya asisten ya. Karena masih SMK ya, kita nggak bisa menuntut dia sampai kayak chef bener, nggak bisa. Chef ini sudah pergi kemana-mana ini, jadi sudah di luar angkasa kan sudah pernah jadi lain ya. Kalau anak-anak kan baru lulus SMK, selepas lulus SMK ini junior chef, ini junior design, ini junior hotelier. Hotelier itu adalah para pimpinan yang ada di hotel-hotel ya. Hal seputar hotel itu dinamakan hotelier. Dia menguasai itu. Jadi itu dari mana? Ayo bisa tahu bahwa ternyata sudah betul suster lulusannya MA itu benar-benar bisa menjadi asistennya chef, asistennya desainer, asistennya hotelier. Dari mana? Harus ada rekomendasi dari dunia industri. Dunia industri yang akan mengatakan bahwa benar lulusan Anda bisa menjadi asisten kamu. Jadi bukan dari kamu. Ya, jadi itu ada, dan saya sudah mendengar 1-2 orang dari hotel yang menyampaikan itu. Jadi ini terus, jadi dari evaluasi ujian, PKL dan hasil UKA. Jadi yang menilai siapa? Biar Budi. Ketercapaiannya ini bukan dari gurunya, tapi adalah dari dunia industri. Khususnya bila ada evaluasi ujian. Kenapa di ujian? Nanti saya jelasin. Kenapa di PKL? Kenapa di hasil UKA? Ini adalah cara-cara bentuk-bentuk yang akan menunjukkan kompetensi siswa. Di saat PKL itu saingannya dari perguruan tinggi yang punya jurusan yang sama. Tapi ya syukur kepada Allah anak-anak kita mampu menjadi the best training. Ya, saya menyaksikan sendiri di satu hotel besar berbintang 5. Waktu itu gurunya tidak ada yang bisa hadir. Saya terpaksa sekali itu saya datang untuk inaugurasi itu loh, Bapak kan biasanya ada ya. Jadi hotel itu biasanya melepas para trainee itu lalu ada acaranya gitu ya. Saya ke situ. Ya sudah saya datang, saya sudah berdek itu. Malulah,
sekali-sekali susternya datang, masuk harus menjadi the best training. Padahal saya dengar sumbernya begitu. Bukan saya kemaruk the best training, tidak maksud saya, ya setidak-tidaknya ada tepuk tangan lah, maksudnya maksud saya dari. Tapi saya itu sudah chill hati loh, karena banyak mahasiswa, Ciputra, Petra, semuanya mahasiswa kan training itu tidak berdasarkan sekolahnya, semua pokoknya namanya training di hotel itu ya itu siapa the bestnya. Luar dugaan. Pokoknya anak-anak ini bisa jadi the best training. Waduh, saya itu wis gak rugi gimana? Wis berani datang pertama ya untuk pertama kali dan anak-anak bisa. Dan saya sempat ngobrol kepada Seth ya. Saya mau share, sering saya sharingkan. Saya tanya Seth, kenapa sih kok dia bisa menjadi the best training? Tahu Sethnya bilang, suster, ini anak satu-satunya berani ngengkel sama saya. Berani menggugat apa yang saya dengan cara manis ya, maksud saya ini apa tidak begini, harusnya kan apa kemungkinan berani ngomong sama saya. Itu yang ternyata menjadi poin. Meskipun ya pasti dia menguasai ya, dia memang bagus. Saya senang ahli omelet, MA, ahli membuat gado-gado, MA lagi ya. Disebut begitu ada begitu yang kompeten di bidang-bidang itu. Pokoknya hari itu Tuhan tahu bahwa saya butuh hiburan, jadi ya saya dihibur itu nanti. Anak-anak luar biasa. Padahal anak masih curun-curun gitu seperti itu. Dan dari sini kan ada optimisme ya, ada optimisme dibandingkan mahasiswa. Keren-keren mahasiswanya. Itu kan apa ya? Ada optimisme ya bahwa anak-anak itu enggak acak-acak gitu loh maksud saya seperti itu. Ya, jadi cukup jelas ya gambarannya. Apa itu personal branding tadi untuk menjadi junior. Jadi harapannya putra putrinya bapak ibu ini nanti begitu, ibu ini begitu harus menjadi junior itu nanti. Baik, terusnya. Lalu sekarang itu ada arah ya, sudah tahu ya arahnya akan dibawa kemana, konsepnya apa, bentukannya kayak apa. Sekarang kita bicara kebijakan. Kebijakan tentu saja mengintegrasikan, menyatukan antara pembelajaran dengan pembelajaran dalam hal ini kompetensi dengan karakter mereka. Dan inilah yang tadi sebetulnya personal branding tadi. Ini disatukan. Gimana menyatukannya dengan banyak pelajaran kolaborasi nantinya. Silakan. Kita memakai kurikulum merdeka, tapi yang masih di tahap berubah, belum berbagi. Ya. Jadi kurikulum merdeka itu ada tahapannya. Tahap masih menyesuaikan atau apa begitu ya. Lalu kedua berubah, yang ketiga berbagi. Kita masih di tahap kedua. Terus pembentukan karakter bagaimana? Ini ada beberapa hal yang akan menjadi catatan kita untuk pembentukan karakter. Ada beberapa kegiatan. Perlu diketahui core value atau budaya sekolahnya ada 5. 1, jujur. Itu nggak boleh diganggu-gugat. Di sini agak strict dengan jujur, ya. Contoh saja, bagaimana kita sudah menjaga kejujuran. Sulit mencari sekarang kalau tidak benar-benar anak perfect. Karena kita semua kalau ujian sudah pakai komputer semua. Masuk di lab komputer satu-satu. Di IT sudah ada monitor besar yang akan bisa mendeteksi kalau anak membuka file yang lain untuk nyontek atau untuk yang lain. Sudah ketahuan, dan pernah terjadi out. Sekali kita harus agak mentol sedikit untuk kebaikan berikutnya. Jadi sudah agak enggan anak-anak pasti ketahuan. Seperti itu ya. Sudah mencoba jujur kalau ada barang ini buktinya salah satu kita nemu barang uang barang ini uang ini jatuh begitu. Jadi lost and found kayak di bandara itu terjadi di sini itu ya. Jadi ada nanti diumumkan barang ini ketinggalan uang sekian, kejujuran. Kalau ada masalah harus bicara apa adanya. Kalau semakin ukurannya dari situ Pak, mengukur kejujuran itu tadi dengan cara-cara disiplin. Kita punya persentase, berapa persen anak terlambat, berapa persen anak tidak masuk, kita tahu semua, ada persentase. Yang pasti sudah di atas 98%. Bahkan ada yang 100% kelas anak yang nggak ada yang bolos. Dulu guru harus selamatan bolos bareng-bareng. Sekarang nggak ada, dulu bisa pergi, bisa tidur, sekarang sudah susah. Ya, karena cara-cara pembelajaran yang diubah. Sekarang pembelajaran itu tidak langsung dengarkan baik-baik ya kayak saya ini banyak pidato ini saya ngomong ini baru kan hanya mendengarkan saja.
Kalau di sekolah enggak, sekolah 45 menit misalnya, 10 menit guru menerangkan, selebihnya apa? Anak yang harus aktif. Sehingga kapan mau tidur, kan nanti hasilnya dikumpulin, tinggal nanti jam 2 kumpulkan ke saya paling lambat jam 12 malam. Apa namanya digital kapanpun jam 1 pagi pun bisa terjadi. Itu yang membuat apa ya? Sedikitnya mulai kayak mepet anak-anak gitu ya. Mepet terus aja, ayo ya, orang apa saya seperti itu. Terus dia nggak tahu dulu zaman itu gimana tuh disiplin gitu ya. Terus juga salah satunya termasuk disiplin dan juga termasuk kami membangun ini yang ketiga adalah hospitality. Anak sekarang itu susah untuk tersenyum, menyapa. Pagi, ya soalnya kenapa nggak salah? Lah memang dia gini loh. Apa bisa tersenyum di handphonenya dia? Padahal ketawa-tawakannya lucu, tapi kan nggak ada kontak. Yang nggak bisa di sana. Karena itu kami buat yaitu tadi kalau di pelajaran yang pokok latihan-latihan tadi, atau sekarang mulai tahun ini semua para tim manajemen ini yang kena korbannya. Mereka harus digilir pagi jam 6 pagi sudah harus berderet di pintu. Berdiri termasuk sosternya di awal. Sekarang agak susah karena beberapa pekerjaan pagi yang harus saya selesai. Saya itu juga bertugas di biaya sekarang. Jadi berdiri gurunya, yang piket salam selamat pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, pagi harus salaman atau apa? Semua sampai dibuat seperti itu supaya terus. Nah itu ada dampaknya juga. Sekarang kalau ada suster, ya sudah gitu. Sudah kalau ketemu suster ya ngomong suster, gak ketemu ibu ya ibu. Bahkan saya kalau disalami bless you, senyum dapat berkat dia. Jadi sampai segitunya kami mencoba untuk karena di kejuruan hospitality itu penting banget. Gimana ya? Bagaimana Pak kalau nggak bisa tertawa? Anda bisa di hotel. Ini Pak, aku tak senyum. Ada badai, tidak ada badai. Wajahnya kan loh ini makanya dipercaya sampai 3 bloknya Gunawangsa dipercayakan GM-nya beliaunya sendiri. Itu karena agar gimana caranya yang susah. Kita harus melawan dunia yang mengajari mereka individual kayak gitu. Ya, jadi itu lalu kepedulian. Peduli mulai kalau ada temannya sakit, peduli sering ngumpulin uang untuk apa, kebutuhan mereka. Mencoba untuk melihat sesamanya bagaimana. Nanti ada beberapa kegiatan yang mengakomodasi itu. Dan terakhir adalah confidence. Benar nggak anak-anak sekarang sulit untuk percaya diri? Benar nggak? Susah. Padahal di hotel harus ada juga. Ya, bagaimana? Ini confident ini menjadi nilai ini menjadi belum 98% dilaksanakan dengan baik semua. Paling yang bisa ya disiplin, jujur itu masih bisa. Karena ketahuan dari situ anak-anak nggak mau terlambat. Saya masih ingat ya ketika di awal itu saya pertama kali kita memberlakukan, yang terlambat mepet. Setelah 2 minggu tinggal 3, tinggal 1, tinggal 2, ayo Bon, telat Bon, ayo Bon. Ada soster yang di sana menurut aku. Ya sampai sekarang nggak tahu masih kerasan atau terpaksa kerasan masih di jam 6 pagi. Kita akan geser nanti kalau sudah itu melibatkan semua guru. Nah, kepercayaan diri. Kemudian yang berikutnya adalah program P5. Mungkin Bapak Ibu mendengarkan program P5, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ingat P5. Ini programnya dari pemerintah dari kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Kami sungguh-sungguh menjalankan P5 ini untuk membangun karakter. Karena di sana ada nilai ini, berwawasan kebangsaan, kerjasama, bernalar kritis, inovatif, kreatif, dan beriman. Hampir mirip dengan nilai kita. Jadi kalau kita masih ingat di awal tadi tentang visi. Ini contohnya, anak-anak itu benar-benar diajak di program-program itu ada tema-tema. Kepekerjaan, membangun jiwa raganya, demokrasi, seperti diajarin seperti itu.
Mama diberi wawasan-wawasan seperti itu. Kita manfaatkan benar, bukan hanya sekadar mengerjakan. Ya. Saya masuk di sini, jadi saya ingin memanfaatkan ini untuk membangun karakter siswa. Nah, ini sekarang salah satu yang sederhana untuk pembentukan karakter berikutnya adalah program OSIS. OSIS itu programnya sungguh-sungguh yang banyak kerjasamanya, banyak mengembangkan potensinya, peduli-peduli, menghargai orang. Ini loh yang penting ini. Ini tadi mereka uangnya bikin barongsai di gor sana. Ya, ini antara ini tadi bertabrakan dengan mereka lagi ekspresif, ibu bertiga dengar putrinya tuh lagi nyiapkan bikin barongsai orang hari ini. Saya dengar bocorannya begitu. Ini hubungan dari bertanggung jawab. Lalu grooming day, tadi sudah saya katakan personal branding itu perform kehadiranku, seluruh diriku. Karena itu tiap Rabu wajib ada grooming day. Jadi kalau perhotelan hukumnya wajib pakai baju kayak di hotel. Stocking hitam, sepatu pantofel, pakai jasnya, harus make up boleh, pakai parfum boleh. Hari itu memang dijadikan. Gurunya juga harus sedikit modis, ya. Minimal guru cowoknya harus pakai jas. Jadi suasananya di sekolah memang sedikit diciptakan dengan kebiasaan menggunakan itu perform. Karena beda loh. Saya kalau lihat Pak Agus rapi pakai jaket jas gini, dengan Pak Agus suatu saat pakai kaos t-shirt gitu, ayo beda banget. Gini kan gimana? Auranya jadi muncul. Anak-anak tuh ya kalau sudah pakai baju seragamnya dia kayak gitu kan agak keren. Coba tuh suruh melepas, masih agak beda. Jadi ini penting untuk membangun kepercayaan diri juga grooming. Kemudian dari kebinekaan tadi ada sedikit wawasan kebangsaan. Jadi ada hari setiap Jumat pertama semua guru-gurunya, karyawan semua tanpa kecuali susternya kadang hanya cuma pakai ulos atau pakai apa aja kalau datang ke sekolah. Wajib menggunakan pakaian nasional seluruh Indonesia. Jadi mereka pakai baju-baju adat. Pernah tuh ibu tahu ya, pasti ya, anaknya macam-macam pakai baju adat, pakai sarung, pakai terserah dia pakai apa. Yang laris kalau cowok tuh pakai Madura. Nah, banyak pakai Madura. Karena paling gampang. Kaos lorek-lorek sudah tuh, katok oblong kesempatan pakai kaos oblong benarannya. Itu paling laris itu, peminatnya banyak. Kemudian memperkenalkan dan belajar nilai-nilai budaya setempat dan kearifan lokal. Ini tadi banyak menurut di pelajaran P5. Kenapa? Anak-anak harus mencintai budayanya. Kapan hari itu mungkin kalau tahu anak-anak dibawa ke itu desanya Surabaya Mas Pati ya. Belajar di situ sejarah, belajar di situ kearifan lokal, budaya-budaya lokal yang dihidupi. Anak-anak harus ngerti. Bahkan lalu nanti dia pulang, dia harus presentasi, malah dia membuat minuman-minuman yang juga dibuat di tempat-tempat yang tradisional itu. Kemudian yang tadi sudah pembentukan karakter dengan cara-cara itu. Ya, ada 5 cara tadi yang ditempuh, mulai dari penanaman nilai, pelajaran P5 dan tadi komisi dan seterusnya tadi. Sekarang yang kedua, bagaimana sekolah ini meningkatkan kompetensi siswanya? 1. Program kompetensi. 1. Ada 6 program. Ya. Yang pertama adalah ada 5. 1 adalah komposisi mata pelajaran. Jadi pelajaran di sekolah ini 70% itu adalah praktek, 30% teori. Ya. Kemudian yang kedua sistem leveling. Jadi anak-anak itu dibuat leveling. Tadi ingat mandatnya dari misi pertama adalah memberi ruang seluas-luasnya kepada anak untuk mengembangkan potensinya. Leveling ini sudah dibuat kira-kira 3 tahunan kami membuatnya. Hasil evaluasi kami ternyata bagus banget. Kenapa tujuannya ada leveling? Leveling itu untuk menggali tadi ya, untuk mengeksplor pengembangan potensi siswa. Lalu membangun kompetisi. Kami melihat bahwa sekolah kejuruan itu harus punya semangat kompetisi. Ya, terus melakukan yang terbaik. Aku kudu lebih apik lagi. Aku kudu lebih apik lagi. Seperti ini.
Kemudian yang ketiga adalah mengetahui level atau kualitas. Kalau pengen tahu kualitas sekolahnya ada di level apa? Apa tuh maksudnya level? Jadi anak-anak itu selama sampai 1 tahun gitu, lalu dibuat level ini. Oh, kamu kompetensimu di level 1, di level 2, di level 3. Ya. Kalau mau tahu kualitas sekolah yang sebenarnya itu ada di level 1. Leveling ini akan menuntut jenis juga praktek. Misal, kalau anak level 1 dia harus buat 8 course, 8 jenis makanan. Yang level 3, 4 lah cukup. Nilainya juga akan nilai standar yang harus dicapai. Ya. Kalau level 2, dia akan bergerak antara 1 dan 3. 1 bisa jatuh, bisa terjadi. Bahkan yang membuat para guru ini optimis level ini diteruskan adalah anak level 3 bisa naik sampai ke level 1. Bagaimana bisa? Karena kita nanti saya tunjukkan prakteknya kita tuh mandiri. Ya, jadi kalau anak sudah selevel, aku besok tidak mau kalah, aku tidak mau kalah. Ternyata anak itu, anak gadget itu gengsinya tinggi banget. Nah, ibu kalau mau nantang anak-anak gadget sekarang adalah, ayo musikku bisa, kamu jauh lebih bisa. Oh, dia nggak terima. Ini anak gadget, kita harus ngerti sedikit mempelajari psikologisnya mereka. Jadi itu, dan terbukti memang benar. Selalu melakukan yang makanya kalau sekolah ini jadi waduh berkembang ya karena itu tadi. Nah, jadi contoh misalnya kalau levelnya juga mulai praktek itu dikali waktu. Misalnya masakan ini harus 1 jam selesai. Kamu dulu pasti nggak ada leveling dong. Nah, 1 jam ini karena zaman ya, bukan tempat munculnya enggak, zamannya sudah beda ya. Kemudian yang kedua, apa tadi itu diberi waktu. Praktek ini harus ambil 1 jam. Di awal saya sudah mengajak guru-guru mengatakan pembukaan 15 menit, gitu ya. Masaknya 40 menit, jadikan 10 menit penutupan persiapan. Diberitahu. Sampai 1 jam belum selesai, gas dimatikan. Nggak jadi masalahnya. Dan lagi itu masak sendiri. Nanti saya tunjukkan mandiri kita ini. Proyek-proyek apa masaknya tidak kelompok. Zaman dulu berkelompok. Ya. Nggak pernah sendiri juga. Jadi anak itu kan ini menumbuhkan kepercayaan diri. Bukan si temanku dan si tak presentasikan apakah diriku malu. Kalau kelompok bodoh kami sore kayak jaga kali ya. Kan nggak menumbuhkan kompetisi, nggak dapat kepercayaan diri, nggak dapat. Tujuannya itu. Ya. Jadi itu maksudnya leveling. Jadi prestasi atau kualitas sekolahnya di level 1. Dan anak-anak benar-benar kalau UKK, ibu kalau datang ya besok kalau ada UKK kami akan undang bukti ya. Wah, kayak oncor-oncor ya. Nggak mau terima. Temenku bisa, aku juga bisa begini. Besok kalau lihat temennya pas 3 ujian, pas 2 saya minta ikut. Dan semua sekarang ujian harus digelar di tempat umum supaya semua orang bisa lihat. Sampai aku tidak mau kalah besok kayak gini. Ngomong sendiri dengan saya. Gimana kamu lihat kakak-kakak? Aku harus cari referensi, harus bisa lebih dari ini. Ini harus bisa kayak gini. Itu kan capek aku jiwa kompetisi. Ya itu tadi praktek mandiri, individunya bisa. Jadi sendiri individu. Ya. Ya. Nilai kerjasama, nilai kebersamaan itu juga penting. Jadi kami juga ada praktek bersama, yang sebelah kanan, praktek bersama di event-event khusus. Tapi kalau praktek harian yang akan membangun kompetensi dia secara pribadi harus mandiri. Tapi kalau pas gelaran gede kayak IO begitu, mereka akan berkolaborasi seperti itu bekerja sama. Ya. Berikutnya, penilaian ujian akhir. Tadi sudah sedikit saya singgung. Kenapa ukuran kita tadi bisa kesampaian ya kalau kita mau junior hotelier, junior chef, junior desainer, kenapa bisa kecapai? Karena ujiannya yang menilai siapa? Di orang luar. Gurunya sudah nggak menilai lagi. Jadi gurunya tuh hanya nemenin mempersiapkan ujian. Udah semester terakhir kami ini ujian hasil yang menilai chefnya datang. Nah kalau kelas 10 itu alumni yang sudah sukses ya kayak
ini Sakius ini besok pasti akan menilai anak-anak kelas 10. Kalau kelas 11 yang menilai adalah hotel bintang 45 atau dari butik, ya. Jadi hotel bintang 45. Kemudian yang kelas 12 itu judi yang asesor. Jadi chef itu ada prestasinya ya, di asesor atau apa itu biasanya ada di situ. Ya, asesor itu dia punya kompetensi, lulus ujian kayak ujian negara apa gitu, saya persisnya begitu ya Bu Elita, nanti Bu Elita bisa disini. Seperti ini, ya. Lalu berikutnya, sinkronisasi kurikulum. Jadi kurikulumnya kita itu dipadukan dengan dunia usaha. Caranya gimana? Kita berkolaborasi dengan beberapa hotel. Ini yang sudah fix ya, karena saya sendiri yang mengurus ini, sinkronisasi ini. Kita fix dengan hotel Doubletree, dengan Sheraton Hotel, dengan WJ Marriott, kemudian satunya Platinum. Ya, sudah deal dengan MUU, jadi dia akan menemani anak-anak proses sesuai, ada perhotelan, ada kuliner, ada fashion, nanti dengan ikatan desainer Chamber Surabaya, istilahnya IFS, nggak salah, ikatan fashion design itu kita sudah punya MUU. Harapan bulan ini sudah selesai semua MUU. Jadi berarti benar-benar kita akan dipantau ya, pelajaran yang diberikan itu sudah memenuhi kebutuhan dari dunia industri, semua jurusan ya. Karena sistem pembelajaran ya, ini agak cepat sedikit, sudah tinggal satu project based learning. Jadi gurunya itu tadi sudah saya singgung, pelajaran berdasarkan proyek-proyek, melakukan ini, membuat video, membuat paper, membuat tarian, membuat seni apapun seperti itu. Kemudian kolaborasi, guru-guru itu berkolaborasi sekarang. Jadi sesama mata pelajaran umum, kemudian sesama pelajaran kejuruan dan umum dan kejuruan. Kalau misalnya kolaborasi itu maksudnya gini. Kalau saya lagi anak-anak kuliner praktek di dapur, harus in English ya anak-anak dia. Jadi kalau jurusan perhotelan Inggrisnya harus perfect. Tapi perfect harus, kalau anak jurusan kuliner dia boleh ngomong Inggris tapi meskipun pokoknya yang diajak ngomong ngerti. Nah seperti itu ya, termasuk juga fashion. Jadi sekarang kalau anak-anak praktek kuliner, guru bahasa Inggrisnya masuk ke dapur ngomong Inggris. Jadi memang benar-benar bahasa-bahasa itu kompatibel ya, istilahnya benar-benar sesuai dengan dunianya. Ini ada bahasa Prancis juga. Jadi kalau tugasnya Prancis itu adalah buat menu-menu, buat bumbu-bumbu bahasa Prancis, nah seperti itu. Ya, buat minuman-minuman bahasa Prancis. Dengan fisiknya ya, bukan teori ngomong. Saya lihat sendiri hasil karyanya mereka. Jadi ini sekarang dengan proyek-proyek. Kalau gurunya ini targetnya harus sampai masuk di portal Merdeka Belajar PMM ini sudah nggak usah dibikin karena ini juga lagi digugat sekarang. Karena administratif sekali dengan untuk para guru. Tapi semua guru diwajibkan masuk ke sana. Itu kolaborasi. Kemudian ini kolaborasi seni budaya dan bahasa Jawa. Ya. Jadi ini kalau tahu rungkat ini kan rungkat ini satunya itu. Ini kan bahasa Sunda, mereka ganti ke bahasa Jawa. Lalu ada seni tari. Jadi seni ini antara bahasa Jawa dan seni budaya. Mungkin agak cepat sedikit aja. Kemudian ini sekarang di fashion. Mulai dari desain, kan guru desain sendiri ya. Ini dia lagi desain, guru desain sendiri. Terus ya, kemudian lalu mulai menggunting, mulai menjahit. Guru jahitnya sendiri kolaborasi dengan beberapa guru, kemudian terus, sekarang mulai mewujudkannya, estetiknya. Terus, jadi mereka diajari make up ya dan hairdo. Kalau fashion mereka sudah bisa sendiri. Ini make up ini juga diajarin kepada boga dan kuliner dan perhotelan ya. Jadi anak-anak sudah pintar sendiri sudah. Jadi kita nggak susah-susah kalau ada fashion mereka sudah kolaborasi. Kita beri semua fasilitas. Kita ada salon ya, Bapak Ibu yang belum pernah tahu, kita punya salon yang bisa mereka gunakan.
Ini kolaborasi banyak ini dari tata hidang, PRI dan bahasa Jawa. Anak-anak bisa bahasa Jawa, nggak bisa keras. Dengarkan sebentar aja bahasa Jawa. Ya, jadi ini pelajaran, ini jadi IO begitu ya. Satu kelas separuh masak, separuh menyelenggarakan ini. Kan ingat tadi saya sampaikan kearifan lokal, pelajaran untuk budaya, sebagaimana. Ya, oke. Saya tadi lupa nggak bicarakan lanjut ya. Fokus pembelajaran. Bapak Ibu, kelas 10 full pemahaman. Semua teori apapun diselesaikan di kelas 10. Terutama semester 1. Semester 2 sedikit pemanasan untuk praktek dasar. Sedangkan kelas 11 itu pengembangan dan peminatan. Mulai anak-anak tahu saya lebih cenderung ke pastry, cenderung ke Indonesia atau Oriental misalnya seperti itu. Kalau saya di fashion, saya cenderung ke desain atau cenderung ke membuat bajunya. Itu sudah mulai kelihatan di akhir semester 11 ya. Lalu terakhir pemantapan karena UKK atau dan PKL di kelas 12. Pembelajaran khusus, ini ada pembelajaran khusus yaitu dengan self-self dari luar. Ya, jadi anak-anak nanti dipertemukan dengan mereka. Bentuknya bagaimana, mari kita lihat bareng-bareng. Semester ganjil peserta didik mulai dipertemukan dengan praktisi. Jadi praktisi menjelaskan hotel itu kayak gini ya. Nanti kamu kalau kerja di bidang fashion design itu gimana? Jadi pemahaman awal diberikan oleh mereka. Kemudian semester genap mereka mulai masuk dan mengalami langsung. Ada yang jatuh kunjungan industri, ada yang duduk di hotel dan sebagainya. Nanti kita lihat rangkumannya. Dan yang terakhir kelas 10 wajib live in. Tadi untuk membangun jiwa misioner, Ibu anak-anaknya baru pulang live in ya. Waduh. Saya bayangin, Bu, kamu kalau baik gini terus sampai di Surabaya lu, saya lihat sendiri Bu ada nenek bawa dia udah jadi ladang kayak nenek kakek dia bawain itu loh rumput apa itu anak-anak wah ini untuk saya sudah ini peduli lihat sebentar langsung mau kotor sudah kalau lihat foto-fotonya itu mau dikenalkan ada sisi hidup yang lain yang juga menjanjikan kebahagiaan. Harunya perpisahan tangis-tangisan antara ibu dan anak, antara yang belum nangis dibawa-bawain penting, bawain anak. Segitunya baru 3 hari aja ikatan batin. Saya itu ya sendiri, saya pikir sakit, dulu pelukan. Ada apa? Itu kan pulang, enggak ketemu ibu lagi. Astagfirullah. Saya langsung sekarang sudah terbiasa. Perpisahan tangis-tangis, tak pikir sakit, ada apa begitu loh sampai segitunya. Itu live in. Meskipun nanti bisa jadi pulang ke rumah sama aja, sama saya amat yakin pengalaman itu lekat di dia, di bawah sadar dia. Suatu saat itu pasti akan muncul. Di saat situasi dia dalam kondisi tertentu itu pasti akan muncul. Berikutnya kelas 11. Ini langsung berurusan dengan chefnya, masak bersama, mendesain bersama, terlibat dalam parade busana di luar ya, bukan di sekolah. Kemudian semester genap pembekalan PKL karena kelas 12 langsung mereka PKL. Kelas 12 PKL. Oke, begitu saya lanjutkan. Ini enggak sudah sedikit. Jadi ini anunya rangkumannya. Jadi kalau kelas 10 semester ganjil bertemu praktisi. Semester genap, table manner, kunjungan industri, semalam di hotel. Itu untuk jurusan perhotelan. Ibu yang jurusan perhotelan minta maaf, nanti kalau habis ini ibu akan membayar anak untuk tidur di hotel. Karena dia harus punya pengalaman tidur di hotel kayak apa supaya dia ada gambaran, oh gini ya pekerjaannya hotel. Kalau dia nggak pernah ngalami sendiri di hotel, mungkin ya nggak apa-apa sih. Cuma menurut hemat kami akan bagus kalau dia juga mengalami sendiri.
Jadi mulai dari dia disambut di depan harus tersenyum, harus dibukain pintu. Dia tahu kalau disuruh pelajaran tersenyum, tahu oh memang harus tersenyum. Target kita untuk perhotelan adalah front office dan back office. Jadi amat jarang kita nggak masuk di HK ya, housekeeping. Hampir enggak, tapi mereka diberitahu pelajaran housekeeping. Mereka juga kunjungan ke laundry. Mereka tahu laundry hotel tapi ini ya, bukan laundryan itu bukan. Jadi laundry hotel itu bagaimana? Terus kelas 12 praktek dengan chef, praktek dengan desainer, praktek dengan hotelier, kemudian persiapan PKL, kelas 13-nya PKL lalu UKK. Dan terakhir kebijakan lingkungan. Ya. Jadi di kita kebijakan no plastik ibu harus bawa tumbler. Nggak bawa tumbler, beli tumbler sampai nggak tahu mungkin beli tumbler habis 5 atau 6 itu ya, karena lupa mungkin nggak ada lagi plastik. Kalau mau air ya dipencet begitu lalu airnya keluar. Lalu kantin sehat, kita kantinnya memang sebatas tidak ada MSG, nggak boleh. Jadi makanannya selektif banget, gurunya sendiri yang menjualnya, maksud saya yang bertanggung jawab di kantin itu. Kemudian paperless, hampir semua ibu minta maaf, pengumuman apapun sekarang panggilan orang tua pun tidak ada kertas surat resmi, tidak ada, semua lewat digital, paperless. Terakhir menciptakan kebijakan lingkungan sekolah ya, memperkenalkan ekoenzim yang lagi marak sekarang ya, anak sudah bisa menggunakan ekoenzim untuk keperluan rumah tangga harian, mencuci, buat ngepel, untuk buat sabun dan sebagainya. Lalu menciptakan ini lingkungan yang nyaman, bersih dan rekreatif. Itu spot-spot di sekolah kita yang biasa dipakai anak-anak untuk perform ya, untuk background kalau dia masuk membuat vlog di tugas-tugas sekolah. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Saya kira cukup panjang lebar dan cukup lama saya sudah menyampaikan. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan. Modius, Pak tersenyumkan. Ada? Baik, kalau tidak ada, ini tugasnya komite harusnya memberi tanggapan ya. Karena sudah dikumpulkan begini salah satunya. Jadi apa kesannya setelah ini? Yang ibu kan mempercayakan putrinya atau putra putrinya misalnya ke sini. Ya ini pertanggung jawabannya kami sebetulnya. Konsepnya di sekolah ini akan seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan. Berikutnya presentasi dari ini tadi teorinya, sekarang buktinya gimana? Mungkin agak cepat sedikit, saya sudah meminta waktu banyak. Mungkin Rosa duluan ya. Iya. Selamat siang untuk para komite dan Bapak Ibu guru. Ya, dari jurusan fashion, nah ini contohnya yang tadi dibilang buat tempat-tempat photoshoot. Nah ini kan anak-anak kelas yang sekarang kelas 11. Jadi setiap anak itu akan diberi, kalau mau buat baju, mau buat dress atau apapun itu mereka akan membuat konsep. Nah ini mereka ini kebetulan pelajaran makeup sama hairdo. Mereka kayak harus cari stylist untuk baju yang akan mereka pakai sesuai dengan tema. Jadi mereka akan bisa mengonsep kira-kira kalau konsep seperti ini kayak gimana, itu semua dibekali dari awal. Oke, sama sebetulnya yang dijelaskan saya nanti, jadi saya secara singkat aja, kan sudah dijelaskan suster ya. Tadi kan juga prosesnya awal itu orientasi, pemahaman, terus lanjut pengembangan peminatan, terus pemantapan di akhirnya. Nah ini yang lebih detailnya di awal-awal itu apa yang didapat dari fashion itu ada basic design. Jadi jangan sampai khawatir kalau mungkin anaknya nggak bisa desain sama sekali. Semua berawal dari nol, dari awal semuanya. Jadi awalnya itu desain, pattern, swing, makeup, and hairdo. Jadi semuanya itu dari awal. Terus kemudian ada tekstil and material. Jadi itu nanti akan diajarin macam-macam kain itu ada apa aja, jadi supaya mereka nggak sampai salah untuk beli kain kayak gitu. Terus habis itu materialnya bisa dipakai apa, mungkin misalnya kita mau bikin congsam tapi kancingnya pakai kancing
kancing biasa, padahal kan seharusnya baju Cheongsam kan ada kancingnya khusus kayak gitu. Next. Oke, nah terus kemudian yang beginner, jadi mereka langsung praktek di lab. Jadi awal-awal untuk desain itu kan belajar proporsi tubuh manusia. Jadi mungkin yang awalnya sukanya gambar tapi gambar anim, kan bukan proporsi tubuh manusia, tapi itu kan karakter manusia yang di komik-komik biasanya itu. Nah sekarang kita bikinkan agar bisa gambar proporsi tubuh manusia. Tujuannya nanti kan mereka akan melayani customer untuk membuat baju. Itu jadi macam-macam. Jadi awalnya kalau make up itu kita akan soft make up dulu, terus kemudian nanti ke depannya nanti di advance itu akan belajar untuk make upin orang. Jadi kalau misalnya anak lulus ini mata pencahariannya tuh banyak, jadi bisa desain baju. Misal aku nggak mau repot jahit, aku mau desain aja, jadi ada orang call aku bikin baju, nah itu bisa. Atau misalnya cita-citanya mau punya butik, jadi dia langsung punya butik, include udah tak kasih promo bikin baju di saya sekalian make up sama hairdo, jadi paket lengkap istilahnya seperti itu. Oke, terus kemudian nah ini yang lebih memperdalam lagi, jadi make up tadi, terus kemudian ada pengenalan dunia industri sama custom made. Industri itu apa? Kayak misalnya kita ukuran pabrik SML gitu kan, ada standar ukurannya. Nah itu kita juga kenalkan supaya mereka tahu oh kira-kira kalau di pabrik itu kayak gimana. Terus kalau yang di custom made itu kan kalau di butik. Nah kalau di butik itu gimana sih kita ngelayan customer, setiap orang kan ukurannya pasti beda. Nah itu bisa jadi misal nih nanti anak itu akan pakai model. Nah untuk kelas 10 itu awalnya pakai diri sendiri, tapi kelas 11-12 sudah mulai pakai model. Nah kan setiap orang kan kadang misalnya tiba-tiba nih pas waktu fashion show ternyata modelnya sakit atau berhalangan. Nah mereka harus bisa sigap untuk cari pengganti model, dan mungkin bisa jadi kalau ukurannya beda mereka harus langsung otodidak, langsung segera bisa mereparasi. Karena kalau di dunia backstage-nya fashion akan seperti itu. Jadi walaupun misalnya kebetulan waktu itu kita juga pernah ikut lomba, kita juara 5. Nah itu bajunya kita nggak dikasih tahu untuk modelnya siapa, karena itu memang model khusus. Tiba-tiba pas datang kita langsung disuruh udah kamu pakai model ini, ternyata ukurannya beda. Nah itu saat lomba itu ya mau nggak mau kamu harus jahit. Saat itu juga gimana caranya supaya cukup dan terlihat bagus dan nggak sampai merubah model. Nah itu mereka kan belajar pengalaman dari itu. Makanya kan kita akan belajar untuk keluar tadi ya, untuk jadi asisten desainer itu tadi. Next. Nah terus ini untuk mengembangkan ide-ide, jadi sebuah busana kreatif, custom made itu apa, terus industri itu apa, terus sama kreatif fabric. Nah biasanya kan kalau dari busana itu kan banyak limbah kain. Nah kita akan meminimalkan limbah tersebut dengan cara apa? Kreatif fabric. Jadi dari limbah hasil bekas jahitan yang sisa-sisa kain tadi itu kita ubah menjadi sebuah hiasan. Jadi lebih melatih anak-anak supaya bisa kreatif lagi. Terus kita juga nggak lupa kita ada yang namanya entrepreneur. Jadi mereka akan berjualan. Kayak yang kemarin mungkin yang datang ke open house. Nah itu kan anak-anak juga jualan, dan niatnya nggak dijual tapi banyak yang tertarik dan mau jual, dibeli semua gitu. Next. Nah ini yang sudah expert, jadi nanti pinginnya kan jadi junior fashion design. Nah nanti berdasarkan leveling, praktek kerja lapangan, dan uji kompetensi keahlian yang UKK. Nanti mungkin saya juga bisa ngundang untuk pagelaran hasil akhirnya anak-anak, karena kebetulan seperti yang dikatakan Suster Yohana, kita kan membiasakan anak-anak supaya jadi asisten. Jadi kebetulan besok ini kan modelnya banyak, jadi kita bikin busananya banyak. Kalau nggak salah ada 7 koleksi sama 1 spesial. Nah itu nanti kan nggak mungkin kalau cuma desainernya sendirian yang akan ngurus 7 model. Nah, kita akan mengajarkan untuk anak bawahnya, jadi kayak di kelas 11-nya kan yang ujian kan kelas 12. Nah anak kelas 11-nya itu untuk jadi asisten dari seorang desainernya yang kelas 12.
gimana sih cara membantunya sebelum nanti anak-anak akan terjun di luar beneran menjadi asistennya desainer asli gitu, istilahnya gitu. Nah ini tadi goals akhirnya. Nah ini leveling sama, semua jurusan pasti ada. Dan yang tahun ini kita tidak ada level 3, jadi kebanyakan level 2. Jadi 1 sampai 2 aja yang untuk kelas 12. Karena bahkan sebetulnya kalau dilihat pun kayaknya level 1 semua. Sampai waktu itu saya bilang suster, sus kalau nggak ada level 2 gimana? Ya nggak apa-apa. Ya memang kalau anaknya layak level 1, ya memang level 1. Karena memang mereka semua berlomba untuk jadi siapa yang the best. Yang awalnya dulu kelas 10-nya nggak bisa sama sekali, akhirnya jadi bisa, jadi malah bersaing lah. Gitu. Ya ini yang sekilas gambaran-gambarannya, ini basic, jadi mereka masih manual. Nah ini contoh-contohnya, jadi kebetulan ini pada saat ujian UKK, jadi ada industri dari butik Melia, itu kemudian ownernya datang untuk apa ya, jadi saya dari patternnya itu ditanya gimana cara buatnya, diajarin lebih dalam supaya oh harusnya kayak gini. Nah ini ada yang menjahitnya juga. Nah ini yang untuk tekstil material, dan kebetulan kemarin kita sudah kunjungan industri, mungkin Mama Luis tahu ya, anak-anak kan jalan-jalan kunjungan industri, jadi mereka tahu ternyata awalnya sebelum jadi kain itu dari apa. Nah ternyata dari kecil-kecil benangnya itu pun dikonsep sama orangnya, jadi harus tahu motifnya itu mau apa dulu, yang mana dulu. Jadi mereka kemarin excited banget untuk kunjungan, tapi sayang kita nggak boleh foto karena kita di pabrik, jadi kita cuma hanya di depannya aja. Kan biasanya kan kalau pabrik kan secret banget, jadi nggak bisa untuk publish itu. Lanjut. Nah ini diajarkan untuk technopreneur, jadi mereka cara untuk entrepreneur itu seperti apa, konsep dan lain-lainnya. Nah ini basic makeup and hairdo, jadi awalnya seperti apa, terus ada hairpiece, hiasan rambut itu juga mereka semua buat. Jadi semua buatnya dari awal full mereka akan buat, apalagi kalau pagelaran pasti akan include semua itu hasil karya dari apapun itu. Nah ini yang kayak dikatakan suster tadi, pada praktek mandiri sama kolaborasi. Nah kalau mandiri kan setiap mata pelajaran akan mandiri, ada praktek sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, tapi untuk kolaborasi mereka akan bikin perencanaan, terus basic design, pattern, swing, semuanya akan menjadi satu. Jadi dari sampai finishing ada photoshoot juga, kalau di busana ada photoshoot untuk menunjukkan hasil, dan tidak lupa ada fashion show pagelaran biasanya. Terus lanjut ini yang kelas 11, jadi ada fashion ini yang mulai digitalnya. Terus fashion industri, jadi ukuran pabrik itu seperti apa, ini yang custom made. Jadi mereka lebih ke arah kayak gaun pesta, semua pokoknya barang yang di custom ini. Jadi ini juga pun beberapa ini anak-anak ini juga alumni, jadi modelnya pun juga bisa dari anak jurusan lain. Jadi anak kuliner mungkin yang aku hobi masak tapi aku juga suka fashion. Nah itu kita juga memfasilitasi anak kuliner dan perhotelan yang suka fashion juga bisa terlibat untuk jadi model kita gitu. Kebetulan kan juga ada Miss Kuliner di jurusan kuliner itu juga jadi model kita gitu. Nah ini yang saya maksud tadi creative fabric, jadi mereka membuat hiasannya sendiri full, ini dari kain atau misalnya menyulam segala macamnya, bordir dan lain-lain itu ada. Ini yang mulai expertnya yang tadi basic, sekarang yang make up hairdo yang sudah sesungguhnya, jadi ada yang tematik, kayak ini kan temanya Halloween. Nah itu ada yang make up untuk bold, untuk wedding biasanya itu kan. Terus ini hairpiece-nya jadi macam-macam. Nah kelas 12, nah ini yang praktek kemarin terakhir,
praktek di PKL, di industri, terus lanjut. Nah ini yang OKK yang tahun lalu. Jadi banyak model jadi dari pria maupun wanita. Jadi semuanya juga buat, dari bajunya pun yang modern sampai tradisional pun kita juga buat. Jadi full semua. Oke, terima kasih dari saya. Ini mungkin dari yang sudah fashion. Selamat pagi, selamat siang, sudah siang. Selamat siang, Bapak Ibu, Sister. Untuk selanjutnya saya akan bantu jelaskan sedikit tentang jurusan kulineri. Jadi kulineri ini paling banyak, jadi peminatnya ada 3 kelas, dan kami pasti fokusnya akan membantu mereka untuk menjadi the professional junior chef. Nah, kemudian visinya adalah the professional junior chef. Yang selanjutnya, ini singkat aja ya Bapak Ibu ya, karena sudah banyak sebenarnya sudah dijelaskan oleh suster. Nah, sebenarnya pada umumnya setiap jurusan sama Bapak Ibu. Jadi sistemnya adalah kita adalah project, kolaborasi, mereka masak itu pun sendiri. Kemudian skill passport itu seperti anak harus bisa ini dulu untuk bisa lanjut selanjutnya. Dan kemudian mereka wajib membuat portofolio. Jadi hasil karya mereka mungkin produk itu bisa dibuat portofolio. Nanti pada akhirnya mereka bisa melihat hasilnya sendiri. Oh ternyata saya sudah melewati ini gitu. Kemudian dan praktik kita 70% karena kita termasuk vocational high school. Ini ada juga guru-guru kami, dan hampir sama seperti Lause dan mungkin Mem, kita ada orientasi di kelas 10, kemudian kelas 11 itu mereka sudah tahap pengembangan dan ditambah penyitaan. Penyitaan itu adalah tambahan di luar materi produktif, tapi kita memang fokus ke anak-anak sendiri, bahwa kita membantu mereka untuk menjadi benar-benar junior professional chef. Mereka di kelas peminatan itu akan dapat digital design dan oriental, karena kami belum ada untuk di mata pelajaran biasa. Dan selanjutnya ada kelas 12 sudah mulai pengembangan seperti event-event project dan lain-lain. Ini adalah sistem penilaian kami, ada proses, knowledge, attitude, skill, dan pasti ada kreativitas. Ini bulan kami kemarin menang lomba LKS, dan kali ini juga makanannya disediakan oleh kami oleh pemenang dari kemarin dibantu dengan teman-teman dari Boga. The special for today. Lanjut. Ini jadi di dalam program sama sebenarnya seperti jurusan lainnya. Yang pertama kita ada proses yang paling ini on the job training atau internship. Kita memang kebetulan kemarin itu ada di hotel bintang 4 dan 5, kemudian akan dilakukan di semester 1 kelas 12 dan selama 6 bulan. Kemudian di kelas 11 mereka ada field trip atau kunjungan industri dan table manner. Kemudian untuk penelitian kita sudah menggunakan alumni atau alumni yang bekerja sudah kira-kira 2 sampai 2 tahun atau lebih untuk menilai ujian kami. Jadi bisa jadi alumni yang dari alumni MA itu kami sudah kembali untuk menilai di kelas 10, mulai dari kelas 10, kelas 11 itu sudah orang hotel sendiri, kelas 12 kita oleh asesor, dan kadang ada executive chefnya juga. Ini contohnya dia di Westin tahun kemarin. Ini masih kelas 10, anaknya sudah bisa carving juga. Nah ini adalah contoh internship kami dan development. Ini adalah ujian praktek kami yang kolaborasi dengan alumni yang sudah bekerja di hotel bintang 4 dan 5 di Westin, di Sangrila, kemudian sama di Fasa. Dan ada beberapa di restoran di Bali. Ini adalah ujian praktek kami juga membuat event. Jadi selain individu, kita juga ujiannya adalah kolaborasi. Nah ini adalah mereka membuat manten-mantenan dan event buffet breakfast. Nah ini adalah beberapa event kami. Ada tumpengan, kemudian ada traditional event, international event, dan pastry bakery.
Kemudian di kelas 12 mereka akan mengadakan UKK sama seperti jurusan lain, tapi ini sama ya sifatnya individu dan project. Dan kami akan mengundang juga untuk penilaiannya adalah assessor dan executive chef. Ini adalah contoh traditional event dari kelas 11 dan 12. Ini ada festival yang full Indonesia maupun lain-lainnya. Ya ini adalah contoh traditional event. Jadi traditional event itu banyak ya Bu. Ya. Mungkin ada tumpengan, ada mitoni, ada pernikahan, dan kami juga mengajarkan mereka secara individu maupun kolaborasi atau membuat seperti di videonya mungkin dipencet ya. Yang sama seperti tadi Suster sudah saya jelaskan, mereka ngomongnya bahasa Jawa, kemudian dua kelas itu dijadikan kolaborasi juga antara satu yang masak, satu yang drama begitu. Nah ini ya juga kelas 11 itu mereka akan buat tumpeng, kemudian yang kelas 11, 10 mereka itu praktek individu. Lanjut please. Ini adalah international event dari kami mengundang kami mengundang beberapa hotel besar juga, dan untuk di acara fan service atau di ujian kakak kami. Ini dari international event kami. Lanjut aja kalau. Dan kita sudah masuk di kelas gastronomi. Jadi memang mungkin bapak-bapak di sini sudah pernah, dan ibu beberapa sudah join bersama kami ketika event kami berlangsung. Lanjut. Kami juga belajar dari teman-teman di hotel. Jadi mungkin nanti kita akan kolaborasi juga dengan Chef Tius untuk kedepannya, dan anak-anak juga bisa kunjungan industri kepada District Lab mungkin. Ya, jadi beberapa dari chef kemudian ini dari Geo Marriott dan Majapahit dan Serapan. Lanjut. Ini adalah UKK atau ujian kompetensi kami jurusan kuliner. Mereka menciptakan satu atau representatif. Kalau Indonesia mereka harus representatif daerah, contohnya ada Kalimantan. Kalau yang Western mereka bebas, temanya mau salju-saljuan, mau fine dining atau bebas kuliner atau pastry, mereka sama seperti Western, bebas untuk aplikasinya model apa seperti itu. Jadi contohnya ini alumni sudah lulus kemarin, dan asesor kami sudah dari executive chef, kemudian dari asesor juga. Ini adalah kelas 1, contoh-contoh produk dari kelas 1. Next. Di kelas 1 mereka belajar basic atau dasarnya. Di kelas 2 mereka sudah mulai banyak praktek ya, jadi mungkin disebutkan dengan praktek, dan mereka sudah explore dirinya sendiri dan disupport oleh guru-guru kami. Jadi ide mulai dari mereka dipancing oleh guru-guru bisa berkembang mengikuti dunia, apalagi dunia kuliner itu selalu berjalan terus ya. Di semester 4 mereka karena kalau semester ini kita ada kurikulum merdeka, jadi turun kelas untuk yang event-event seperti itu. Ini adalah proses leveling kami. Sepertinya sudah, mungkin dilanjutkan. Terima kasih banyak Bu, Bapak. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih masih terus bertahan. Ya. Semangat. Tersenyum dulu. Oke.
seperti yang sudah disampaikan oleh Mr. Yohana bahwa perhotelan selalu always tidak pernah never harus tersenyum karena tadi Bapak dan Ibu sudah disambut oleh anak-anak kami. Memang betul bahwa sekarang kami mempunyai satu bidang lagi yang harus dikembangkan, yaitu guest relation officer. Begitu. Ya, ini adalah perhotelan atau yang sekarang disebut dengan hospitality. Next. Ya, tadi sudah disampaikan, tidak perlu saya ulang kembali bahwa tujuan dari kami bertiga adalah menciptakan atau mencetak the professional junior, baik culinary, fashion design, dan ini juga menjadi the professional junior hotelier. Untuk yang saat ini perhotelan atau kita sebut sebagai hospitality, kita sudah bergabung atau menjadi satu dengan UPW. Jadi bukan tidak ada UPW, tetapi kita sudah menjadi satu atau merger, itu UPW dan perhotelan, sehingga kami sebut sebagai hospitality. Di mana di dalam pembelajaran UPW dan perhotelan, anak perhotelan bisa mempelajari materi tentang pariwisata, dan anak pariwisata bisa mempelajari tentang materi perhotelan, sehingga satu paket komplit pada saat nanti anak-anak perhotelan atau hospitality ini mereka keluar dari SMK Katolik Matra Mabilis, mereka lebih kaya, begitu. Jadi tidak ada lagi penjurusan yang dua jurusan, tapi ini menjadi satu. Sehingga kalau misalnya dibilang tidak ada UPW, no, itu tetap ada UPW. Sehingga anak-anak yang nanti lulus mereka lebih banyak ilmunya lagi. Kalau dulu kan UPW sendiri, perhotelan sendiri. UPW belajar tentang semua pariwisata, nah tidak dapat perhotelan. Anak perhotelan belajar semua ilmu perhotelan tapi tidak tahu tentang ilmu pariwisata. Namun sekarang berterima kasih dengan kurikulum Merdeka bahwa kita boleh mengembangkan kurikulum itu untuk menjadikan satu antara perhotelan dan UPW. Itu akan terlihat nanti di semester di semester 3 dan 4 di kelas 11. Ya, ini sama seperti tadi. Next. Sudah dijelaskan oleh suster bahwa ada kebijakan-kebijakan, kemudian ada sistem pembelajaran. Sama semua bahwa kita pembelajaran adalah 70%, 30%, 70% praktek dan 30% teori. Next. Ya, ini juga kita semuanya berkolaborasi, kita bisa mengundang praktisi dari luar untuk penguji dan alumni juga sebagai penguji. Next. Ya, next. Saya rasa untuk pembelajaran dan sistem lainnya sudah disampaikan sebagai pengembangan peminatan dan lain-lain. Ini adalah salah satu teknik pembelajaran yang disampaikan di awal untuk semester 1 dan semester 2, karena di kurikulum Merdeka ada pembahasan yang seperti excellent service, kemudian ada communication business, kemudian ada lagi personal branding. Itu ada materi yang disampaikan di semester 1 dan semester 2. Namun kami juga lebih mengarahkan juga untuk anak-anak hospitality ke departemen-departemen perhotelan dan pariwisata. Ini adalah contoh dari anak-anak semester 1 dan 2 yang mereka pelajari. Seperti ada folding napkin, kemudian spreadable cloth, dan lain-lain. Next. Ya, next. Nah, di sini di fase kelas 11, anak-anak sudah mulai ada pembelajaran pariwisata, di mana di kelas 11 anak-anak akan diberikan materi tentang P3W, P2W. P3W itu adalah tentang perencanaan
penyusunan tour, kemudian ada guiding, dan juga ada ticketing. Ticketing adalah internasional dan domestik. Jadi di kelas 11 nanti selain mata pelajaran 5 departemen pokok, yaitu front office, FB service, FB product, housekeeping, dan laundry, anak-anak di kelas 11 akan diajarkan juga tentang 3 mata pelajaran kepariwisataan tersebut. Ya, ini juga ada mata pelajaran tentang PKWU, tentang MICE, di mana mereka akan membuat event dan mereka akan diajarkan bagaimana menjadi seorang event organizer. Begitu. Karena kalau kita tahu di hotel juga ada MICE ya Pak ya. Jadi anak-anak sebagai seorang hotelier harus paham tentang MICE. Bagaimana mereka harus membuat break even order, kemudian berkolaborasi dengan banket, kemudian megang acara, connecting and coordination dengan pihak sales marketing, begitu. Nah, ini adalah salah satu kunjungan kami di mana anak-anak harus explore keluar. Mereka juga mengunjungi laundry yang memang sudah punya hotel. Kemudian juga mereka ada podcast di mana mereka mempelajari bagaimana menjadi seorang content creator dan menjadi seorang podcaster di pelajaran MICE. Nah, ini dikembangkan di kelas 11 dan kelas 12. Nah, pada saat mereka mau mengadakan sebuah acara, mereka harus membuat rundown atau membuat tema, konsep, kemudian mereka harus mempresentasikan dulu kepada tim manajemen, termasuk pada suster juga, apakah itu bisa deal atau tidak. Begitu, termasuk juga soal budgeting. Begitu. Ini adalah salah satu pembelajaran yang ada di dalam MICE, di mana mereka harus bernegosiasi, mereka berkomunikasi dengan pihak luar. Ini juga di kelas 11 mereka waktu itu bernegosiasi atau berkomunikasi untuk dealkan acaranya mereka untuk workshop di Majapahit Hotel. Begitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana mereka juga mempresentasikan acara mereka untuk overlap. Jadi kalau untuk di perhotelan lebih ke public speakingnya, presentationnya, bagaimana mereka bernegosiasi tentang dealing dan tidak dealingnya, begitu. Jadi lebih ke corporate juga, karena tadi sudah disampaikan oleh suster bahwa di perhotelan selain front office yang menjadi key poinnya, ada juga tentang back office, begitu. Next. Ya, jadi untuk di perhotelan lebih kita fokuskan kepada pembelajaran praktek menjadi seorang hotelier, kemudian untuk yang di kelas 11 juga lebih mengarahkan dan mempersiapkan mereka ke dunia PKL atau dunia industri, kemudian dibukakan lebih mempersiapkan mereka untuk pengembangan dalam bidang front office dan housekeeping, dan juga meningkatkan tentang GRO-nya atau public speaking, di mana mereka harus bisa handling komplain dan main key point kita adalah 4 bahasa. Seperti di front office, kita akan mengujikan mereka front office plus 4 bahasa, yaitu bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris. Itu adalah inti dari perhotelan. Begitu. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada para kepala program kuliner, kemudian fashion design dan juga perhotelan yang telah memberikan paparan dari masing-masing karakteristik program kalian yang ada di SMK Katolik Mataram Mabilis. Selanjutnya adalah pelantikan pengurus komite SMK Katolik Mataram Mabilis masa bakti tahun 2024-2027 oleh Kepala SMK Katolik Mataram Mabilis. Sebelumnya kami akan mengundang terlebih dahulu
para susunan komite yang telah disampaikan, kemudian kami mengundang untuk maju di depan. Yang pertama, kami mengundang Bapak Agus Marsudi Supriyanto selaku Ketua. Dilanjutkan dengan Ibu Dwi Feni Francisca selaku Sekretaris. Selanjutnya Ibu Limi Ling Elshire selaku anggota. Kemudian kami mengundang Ibu DRA Lucia Yeti Handayani MPD selaku anggota. Berikutnya Ibu Linda Teresia SE selaku anggota. Kemudian kepada Bapak Matius Faisal Marta Dinata selaku anggota. Kami mengundang Ibu Elita selaku Kepala SMK Katolik Mater Amabilis untuk memberikan pelantikan. Baik, selamat siang suster, Bapak Ibu sekalian. Pada siang hari ini hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 kita akan melaksanakan pelantikan untuk pengurus komite yang baru untuk tahun masa bakti 2024-2027. Dalam kepercayaan akan rahmat dan bimbingan Allah Tritunggal Maha Kudus, dengan ini saya melantik Ibu dan Bapak. 1. Bapak Marsudi Supriyanto sebagai Ketua. 2. Ibu Dwi Feni Francisca sebagai Sekretaris. 3. Ibu Lim Miling Elshire sebagai anggota. 4. Ibu Dr. Anda Lucy Yakti Handayani sebagai anggota. 5. Ibu Linda Teresia sebagai anggota. 6. Bapak Martinus Faisal Marta Dinata sebagai anggota. Dan saat ini yang tidak bisa hadir karena berhalangan, Ibu Shirley Debbie sebagai bendahara. Dengan rahmat Tuhan, pada siang hari ini, saya melantik Bapak Ibu sekalian sebagai pengurus komite SMK Katolik Mater Amabilis dengan masa bakti tahun 2024 sampai dengan 2027. Semoga Bapak dan Ibu dapat menjadi mitra seperjalanan dalam upaya mengembangkan SMK Katolik Mater Amabilis menuju SMK pilihan. Ditetapkan di Surabaya hari Selasa 13 Februari 2024. Kepala SMK Katolik Mater Amabilis, Dr. Anda Elita Sandi Wijaya. Terima kasih Ibu Bapak untuk kesediaannya membantu berjalan bersama dengan kami, bergandengan tangan beriringan bersama untuk memajukan sekolah alma mater tercinta kami SMK Katolik Mater Amabilis. Sekali lagi terima kasih.
Berfoto bersama dengan Ibu Kepala Sekolah dan Suster Yelena, Ibu Kepala Sekolah. Bu Elita di sebelah kanan dari, mungkin kurang agak mepet. Ya, itu ya, supaya ini memang di tengah supaya tidak terlalu kena sinar. Mohon maaf saya membantu untuk mengarahkan ini. Nah, agak ditegakkan. Iya betul. Oke, 1, 2, 3, ganti gaya. Bisa, boleh begini sama begini ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, makasih. Baik, kami persilakan untuk duduk kembali di tempat yang telah disediakan. Selanjutnya adalah sambutan. Yang pertama, sambutan akan disampaikan oleh Ketua Komite SMK Katolik Mater Amabilis yang baru dilantik. Dilanjutkan sambutan oleh Kepala SMK Katolik Mater Amabilis. Untuk waktu dan tempat kami berikan. Baik, terima kasih Bu Vero. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, Suster Yohana, Ibu Elita, selaku Kepala Sekolah SMK Mater Amabilis, tim manajemen dari SMK Mater Amabilis, dan juga rekan-rekan dari komite. Luar biasa, siang ini kita diberi waktu untuk bisa berkumpul bersama di sini, dan kita semua anggota komite kali ini ada 7 orang. Bisa disebut laki nomor 7 ya Bu ya. Ya, dan memang ini adalah kali kedua atau 3 mungkin 3 saya sebagai ketua komite. Sebenarnya sudah agak padat jadwal saya, tapi kalau suster yang minta saya ini nggak bisa nolak. Karena saya kira 1 tahun lagi ya suster ya, dan saya surprise, ternyata langsung 3 tahun kita semua. Luar biasa. Jadi prasarana dan sarana di Mater Amabilis ini sudah sangat bagus sekali Bapak Ibu ya, karena saya mengikuti dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sarana dan prasarana ini yang kita miliki sudah cukup bagus, bahkan sangat bagus untuk level SMK sendiri. Itu yang pertama. Karena ketika kita ingin membuat atau membuat suatu bunga yang bagus, potnya juga harus bagus, pupuknya juga harus pupuk yang terbaik, sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal. Di sini itu sudah kita dapat untuk sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua adalah teman-teman pengajar ini semua sudah sangat luar biasa. Beliau-beliau ini sangat mumpuni sekali. Ya, jadi kita nggak khawatir untuk jalan ke depannya. Boleh tepuk tangan untuk itu semua. Dan yang terpenting adalah yang terakhir adalah senantiasa SMK Mater Amabilis ini dari waktu ke waktu selalu bekerja sama dengan dunia industri. Itu kuncinya. Sebaik apapun kita, sebagus apapun program yang kita buat, tapi ketika tidak inline dengan dunia industri atau mungkin dengan dunia usaha, mungkin itu nggak akan sempurna. Tapi ketika kita senantiasa melihat nih apa sih perkembangan yang up to date sekarang, karena dunia industri ini pesat sekali dan terus senantiasa berkembang dari bulan ke bulan, waktu ke waktu. Dulu kita mungkin nggak lama, 8 tahun yang lalu, ketika kita beli tiket pesawat, ketika kita beli tiket hotel, itu masih pakai tiket kita di counter. 7 tahun ini sudah berubah. Tiket kertas itu sudah kalah, semua sudah pakai handphone. Secepat itu kita beradaptasi dan harus beradaptasi. Saya yakin dengan 3 pilar, dengan 3 poin itu tadi, sarana dan prasarana yang sudah sangat bagus,
tenaga pengajar yang sangat profesional di bidangnya, dan juga senantiasa bekerja sama dengan dunia industri, maka kita akan mewujudkan generasi SMK Matra Mabilis ini yang unggul dalam mutu dan santun dalam perilaku. Tepuk tangan untuk kita. Yang terakhir ini tadi saya surprise. Tadi pagi boleh kita mundur sedikit, jam 10 kurang 10 saya datang, saya surprise sister. Saya di greeting sama anak-anak yang di bawah dengan Pak Agus ya. Oh ya, saya batin kok tahu nama saya, tapi saya pakai nentek. Nah saya surprise karena semua sudah hadir, saya tanda tangan di situ. Kemudian si adik cewek ini info ke saya yang di bawah tadi, Pak Agus nanti diantarkan saya, namanya Alex, untuk jalan ke restoran. Nah diantar saya ngobrol sama Alex, kamu sudah OJT di mana? Karena saya melihat adik-adik di bawah ini, saya pikir sudah pernah OJT, karena yang dilakukan ini inline dengan dunia industri. Kamu sudah OJT di mana? Alex yang PD, belum Pak. Lah, kok sebagus itu? Ya. Jadi kok sebagus itu udah inline dengan dunia industri? Belum Pak. Terus pengen OJT di mana? Di tengah kota, Pak, 4 Point atau Double Tree. Oh ya, which is good Alex. Kamu tertarik di perhotelan ini dengan siapa sih? Oh ada koko saya. Jadi kami ngobrol terus sepanjang jalan, saya ngobrol terus dengan sepanjang jalan dengan Alex. Golden key-nya adalah ketika saya mau naik anak tangga, bagus, hati-hati anak tangganya. Wah keren sekali Alex itu. Sampai di atas, Pak nanti registrasi lagi dengan rekan saya. Oh thank you Alex ya, makasih dari sini saya. Nah itu semua terharu saya, padahal dia belum OJT. Saya rasa itu adalah salah satu bukti kecil yang nyata hari ini saya temukan ketika SMK Matra Mabilis senantiasa bekerja sama dengan dunia industri. Sarana dan prasarana yang cukup baik, sangat baik, sudah terus berkembang. Saya rasa itu sukses semua, teman-teman komite yang baru juga. Kita akan selalu bekerja sama hand in hand untuk membuat Matra Mabilis jauh lebih baik ke depannya. Saya rasa itu, terima kasih waktunya, selamat siang. Baik, terima kasih sekali Pak Agus atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami mengundang Ibu Erita selaku Kepala SMK Katolik Matra Mabilis untuk memberikan sambutan. Untuk waktu dan tempat kami berikan. Baik, terima kasih. Selamat siang Suster, Bapak Ibu. Terharu sekali saya. Terima kasih untuk kesediaannya kembali hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian, bahkan ada yang dari luar kota, untuk bisa menghadiri acara kami pada siang hari ini. Sebelumnya saya berterima kasih dulu kepada Ibu Sisil yang telah tadi terima kasih untuk sumbangsihnya Ibu ya, yang tidak bosan-bosannya memberikan masukan kepada kami untuk perkembangan sekolah kami. Demikian juga untuk Bapak Ibu pengurus yang baru, juga untuk Pak Agus yang tidak bosan-bosannya, Bapak belum lulus Pak, katanya Suster belum lulus Bapak, masih terus, karena kita masih membutuhkan Bapak, sumbangsih Bapak, saran Bapak untuk perkembangan sekolah kami. Baik Bapak Ibu, untuk komite ini memang setiap sekolah mungkin pasti ada ya. Di sini saya bacakan itu pembentukan komite itu diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional nomor 044 Undang-Undang tahun 2022 tentang Dewan Pendidikan Komite Sekolah. Jadi ini memang lembaga yang mandiri, tetapi memang harus berjalan seiringan dengan sekolah. Lalu apa sih komite itu? Berdasarkan pasal 56 ayat 3 Undang-Undang SPN nomor 20 tahun 2003, komite adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Jadi memang kita harus berjalan beriringan Bapak Ibu ya, karena kalau kita berjalan sendiri kok sepertinya tuh kok
beraninya ya, tanpa ada kontrol, tanpa ada masukan, tanpa ada yang wah aku tuh bisa kuat sendiri. Tidak Bapak Ibu ya, kita sekolah bisa kuat itu karena memang banyak yang terlibat, baik dari dalam Bapak Ibu karyawan maupun dari sektor pemerintahan, dinas yang mendukung kita dengan memberikan Bapak Ibu bantuan secara moral, material. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, semua peralatan ini kita beli juga dari hasil dana bantuan dinas. Kita dana BOS dan BPUPP. Ini hasilnya semua, sehingga kita wujudkan dalam bentuk fasilitas yang akan digunakan juga untuk siswa-siswa kita praktek. Gitu ya. Semua kita berikan dalam bentuk peralatan, sehingga fasilitas kita bisa terpenuhi dengan baik. Nah, fasilitas itu terpenuhi dengan baik, ada sumbangan dari pihak dunia industri yang memberi masukan, oh kalau hotel tingkat bintang 4, 5 itu layoutnya seperti ini. Itu Pak Asli juga masih salah ya, sehingga kita punya lab hotel seperti itu. Jadi harus berjalan beriringan dari dalam sekolah, pihak pemerintah maupun pihak komite yang terdiri dari orang tua siswa, lalu dari dunia pendidikan dan dari dunia usaha. Karena tanpa itu kita tidak bisa kuat untuk menapak menuju visi misi kita. Itu Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih. Lalu di sini kami mohon doa restu karena kami saat ini sedang mendaftar untuk SMK PK Pusat Keunggulan. Ya, kita mohon doanya agar kalau ini sampai nanti disetujui untuk SMK PK, pasti kita akan melibatkan Bapak Ibu sekalian dalam setiap proses perjalanan sekolah kami. Yang kami butuhkan seperti sudah bilang tadi, Ibu tidak datang tidak apa-apa, tapi sarannya, masukannya itu yang kami butuhkan. Biar kami yang di sini yang bekerja, tetapi kami tentu berjalan tetap beriringan. Dan satu lagi Bapak Ibu, kita juga tadi saya tidak berusia ya, Bapak murid berapa sekarang? Nah ini kita memang harus genjot lagi Bapak Ibu ya, sampai siang ini kita masih mendapat dari kuota kita 120, kita masih 74, jadi masih harus bekerja keras. Kita mohon juga mungkin untuk promosi, untuk mengenalkan lagi sekolah kita ke pihak ke dunia yang lebih luas lagi, itu sehingga mereka lebih mengenal dan mereka bisa mempercayakan putra putrinya ke sekolah kita. Ini sekarang sekolah kita Bapak Ibu ya. Ya karena Bapak Ibu sudah berada di dalam lingkungan kita juga, gitu yang kami harapkan. Jadi kita bisa berjalan bersama, kita bisa saling memberi masukan demi kemajuan sekolah kita, sehingga kita bisa mengantarkan anak didik kita menuju visi-visi tadi dan slogan kita Get Up Success. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Rita. Kami berada di depan dulu. Untuk berikutnya adalah pemberian piagam penghargaan kepada pengurus Komite SMK Katolik Mater Amabilis masa bakti tahun 2022-2025. Dengan hormat kami mengundang Ibu Sisilia Agustina untuk hadir di depan. Terima kasih sekali lagi atas pengabdian Ibu Sisilia Agustina selama mendampingi kami untuk masa bakti 2022-2025. Kami persilakan Ibu Evita dan Ibu Sisilia untuk kembali duduk. Selanjutnya adalah di penghujung kegiatan kita pada siang hari ini, kami akan mengakhiri dengan doa penutup yang akan dilanjutkan nanti dengan doa makan siang.
Untuk itu kami mengundang Ibu Agnes Budi Lestari untuk memimpin dalam doa penutup sekaligus makan siang. Kami persilakan. Baik, selamat siang, Suster, Bapak Ibu semua. Mohon izin doa akan saya pimpin secara Katolik. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami dapat melaksanakan rapat komite dengan lancar dan baik. Semoga apa yang kami bicarakan dan kami harapkan untuk kemajuan putra-putri di sekolah kami dapat berjalan sesuai harapan. Mampukan kami sebagai guru dapat membimbing siswa-siswi kami dalam hal ilmu, sikap percaya diri, peduli dengan sesama, dan berpikir kritis. Untuk nantinya agar putra-putri kami dapat memasuki dunia kerja dan dapat menjadi contoh yang baik bagi lingkungan di sekitarnya. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber berkat. Pada siang hari ini kami akan menikmati hidangan yang akan kami sajikan oleh putra-putri kami. Kami bersyukur atas makanan ini dan atas segala berkat yang Engkau berikan pada kami. Mohon berkatilah makanan ini agar menjadi sumber kekuatan bagi kami dalam mengabdi kepadamu. Kami bersyukur atas makanan yang Engkau sediakan bagi kami sebagai tanda kemurahan dan penyelenggaraan ini. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Bunda Maria Mater Amabilis. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Agnes untuk doa penutup dan sekaligus doa makan siang. Selanjutnya kami akan mempersilakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang telah disediakan oleh putra-putri kami. Have a nice lunch. Bon appetit.